Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama-sama doa tambah ilmu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf ya, nih pulang umroh ini nggak tahu ternyata sudah mulai tua ya. Saya biasanya kalau pulang umroh itu bisa langsung menyesuaikan. Sekarang ada tambahan sedikit jet lag ya. Mungkin karena sudah mulai tua suaranya berubah ya, alhamdulillah, berarti harus tahu diri ya. Kalau dulu pulang umroh malam subuh ngaji itu biasa aja ya. Sekarang suaranya ada oleh-oleh. Baik, kita lanjutkan. Pada bulan yang lalu kita tidak membuka kitab Riyadhus Shalihin, maka pada pagi hari ini kita buka Riyadhus Shalihin, beberapa ayat dan hadis. Nanti kita lanjutkan kembali tentang takrib dalilnya, bab najis ya, terakhir kita bahas. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin selanjutnya adalah membahas mengenai ibadah itu, bahasa Jawanya itu yang prasojo saja, jangan ngoyo. Jadi diterjemahkan oleh penerjemah kitab yang saya bawa itu, hematlah dalam beribadah. Maksudnya apa? Sesuai kemampuan, tidak boleh melebihi kemampuan yang kita sebagai manusia biasa itu mampu, kemudian di atas itu nggak boleh ya. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama ya, saya baca duluan nanti mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ada Sayyidul Istighfar ya, semuanya hafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Salah satunya ini ayat yang menjadi wasilah hidayah Sayyidina Umar masuk Islam. Surat Toha. Toha ma anzalna, tidaklah kami menurunkan ya, alaika atasmu al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, litashqa, agar kamu menjadi susah. Dalam kitab fikih yang dipelajari di pesantren tingkat ibtida pemula, ada kitab namanya Mabadiul Fikih. Maka diawali kitab itu, mal Islam, apa itu Islam? Huwa dinul ladzi ba'asa bihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi wa sya'adatihim. Apa itu agama Islam? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad lihidayatin nasi, sebagai petunjuk untuk manusia, wa sya'adatihim, dan sumber kebahagiaan. Kita kalau beragama dengan benar, bahagia harusnya. Nah, salah satunya itu karena Allah sendiri berfirman, tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini, Al-Quran sebagai sumber utama kita beramal, untuk kalian menjadi susah. Ayat kedua ya. Yuridullahu, ayo, bikumul yusra wala yuridu bikumul usra
Kehendak Allah atas agama Islam ini adalah Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang paling gampang dalam syariat apapun, ya, syariat sholat, ya, utamanya sholat fardu wajib berdiri kalau yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Berbaring nggak mampu, siapa yang ngomong sholatin? Belum, masih koma. Keluarganya marah, nanti kita dengan datang langsung, wah, Bapak ngapain tak sholatin loh? Nyumpahin mati. Orang sudah mati aja boleh disolatin kalau dimandiin dulu pakai kafan. Puasa kalau nggak kuat boleh nggak puasa. Ya. Jadi jangan ribet-ribet. Karena apa? Allah tidak menghendaki keribetan. Allah ingin mudah. Wudu. Ya. Dia sakit. Kalau ketemu air, drodoknya 3 hari. Jadi begitu wudu sekali, ininya 3 hari. Maka tayang. Kemudian hadisnya mengatakan yang pertama, kita baca seperti biasa biar bukan hanya telinganya yang ngaji, mulutnya juga sama-sama, ya. Wa an Aisyata, ayo, radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat fulanahu tadhkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabadaini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun alaih. Ini hadis Bukhari Muslim mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dakhala alaiha wa indaha mar'atuh. Jadi Nabi mampir atau masuk ke rumahnya ibunda Aisyah, ada seorang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kemudian ibunda Aisyah menjawab, ini adalah fulanah yang sholatnya terkenal. Maksudnya perempuan ini terkenal dengan sholatnya, ya. Mungkin ya tadi sholat malamnya itu lama, sholat sunnahnya lama. Jadi menjadi terkenal karena apa? Perempuan ini kalau sholat malam sebut 3 jam. Kalau sholat ba'diyah 2 rakaat tapi 20 menit gitu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, wahai fulana, ya, tadhkuru min sholatiha, ya, mah alaikum bima tutiquna fallahu la yamallu wahu hatta tamalunya. Wahai perempuan atau fulana, beramallah kalian sesuai kemampuanmu demi Allah, wallahi, ya, atau wallahi, ya, dia tidak akan jemu untuk menerima amalmu sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah, wa kana habad, ya, daini ilaihi ma dawama sahibu,
Ya, sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah yaitu yang dikerjakan secara dawam. Maksudnya apa? Jangan tadi sholat duha 12 rakaat. Tapi kalau apa? Kalau lagi banyak utang, sedikit duit. Kalau lagi duitnya banyak, bagus masih ngerjain 2 rakaat. Pleng, hilang. Jadi amalan yang disukai misalkan ya, tiap malam dia witir 3 rakaat, witir terus. Jangan kalau lagi umroh witir 11. Lagi iktikaf tadi ya, malam Jumat iktikaf 11. Kalau nggak iktikaf, kalau nggak umroh hilang. Ya. Jadi hadis selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu raqtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, 3 orang datang ke rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang ibadah Nabi Muhammad. Jadi ada siapa Anas? Anas itu pembantunya Rasulullah. Kalau sekarang santri dalam yang ngikutin Nabi Muhammad, riwayatnya 8 tahun beliau ikut Nabi Muhammad, sehingga tahu tamunya siapa adanya. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi Muhammad SAW mempertanyakan ya, tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka diberitahu, mereka itu apa? Menganggap seakan-akan amal Nabi Muhammad itu sedikit. Jadi ada tamu 3 orang datang, nanya gimana Nabi Muhammad ibadahnya. Ternyata Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Kerenan saya, sholatnya lama, wiridannya lama dan seterusnya ya. Setelah diberitahu, mereka menganggap seolah-olah atau seakan-akan amal Nabi itu hanya sedikit, dan mereka berkata, di manakah tempat kami dibanding Nabi, padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, saya selamanya sholat sepanjang malam. Yang lain berkata, ya, saya selamanya mau puasa. Yang lain berkata lagi, saya akan menjauhkan diri dari perempuan ya, dan tidak akan nikah selama-lamanya. Jadi tadi ya, karena apa? Nabi Muhammad aja sudah diampuni segala dan kesalahannya, yang lalu maupun yang akan datang. Bagaimana ini kalau kita gitu ya? Kemudian Rasulullah datang dan bersabda kepada mereka, antum alladzi ya na kultum kada wa kada ama wallahu inni la ahsyakum lillahi. Jadi tadi karena melihat Nabi sudah diampuni, nanti kalau saya ibadahnya nggak lebih baik dari Nabi, nasib kita itu gimana? Kira-kira begitu. Nabi Muhammad kan sholat sampai apa namanya? Bengkak, ya. Perutnya diganjel pakai batu karena dan seterusnya. Maka kemudian Nabi berkata, kalian tadi berbicara begini begitu, katanya mau puasa terus, katanya mau sholat malam terus, kemudian kamu nggak mau nikah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian, tapi aku berpuasa dan berbuka. Maksudnya ya waktunya puasa ya puasa, waktunya nggak puasa ya saya nggak puasa. Aku sholat dan aku tidur malam. Maksudnya apa? Ya nggak melek terus. Kadang memang ada, saya dulu zaman bujangan suka ketemu ya, ada
kelompok gitu ya, wiridan tiap malam melek. Padahal kerja ya, tiap malam pokoknya wiridan. Dari malam sampai subuh, dari malam sampai subuh. Ditambah lagi kungkum, tahu kungkum? Rendem. Sementara dia ngantor punya istri, ya berarti berlebihan. Dan aku juga menikah, itulah sunnah-sunnahku. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia termasuk bukan golonganku. Ya. Lahu lakina ausumu wa ubtiru wa usalli wa arqudu wa atazawaju an-nisa. Ya, kemudian ini yang sering dibaca oleh kalau yang khutbah nikah atau apa namanya ceramah tentang pernikahan. Hadisnya dipotong di belakang saja. Apa itu? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sesungguhnya nikah itu sunnahku, yang tidak senang nikah maka bukan termasuk golonganku. Jadi mudah-mudahan kita kembali lagi dalam bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya saya belum ketemu ya, prasojo ya, tidak usah berlebih-lebihan dan biasa-biasa saja ya, bersahaja. Terus bahasa yang lainnya nih Jawa lagi, ngono-ngono neng ojo ya, sholat malam tapi jangan gara-gara sholat malam pas ngantor ngantuk. Puasa tapi jangan gara-gara puasa menjadi tidak produktif. Nah, ini faktanya kalau bulan puasa suka begitu, mohon maaf nih ya, pengusaha, pimpinan kantor itu kalau puasa kadang-kadang begitu, datang siang orang Islam tuh, pulang ingin, nah, kalau puasa kan gitu, jam 11:30 persiapan zuhur, nanti sampai meja lagi jam berapa? Enggak mungkin jam 3 lah, jam 2. Nanti 2:30 persiapan asar, masa pulang. Habis sholat asar itu kerja lagi atau pulang? Nah itu tadi. Di bulan puasa gajinya 2 kali, gaji sama THR, tapi produktivitasnya. Padahal Nabi Muhammad waktu perang Badar, perang Uhud itu puasa. Kita lanjutkan. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal ya mutanatta'una qala salasa. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau keterlaluan. Beliau ngulang 3 kali. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya, semangat itu harus yang proporsional, jangan berlebih-lebihan. Hadis yang terakhir untuk pagi ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dainu yusrun ya. Inna dainu, ada yang membaca inna dina ya, yusrun walam yushaddu dainu illa ghalabahu fashaddadu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa ruhati wa syai'in minat dulja rawahu Bukhari. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan siapa saja yang mempersulitnya maka ia akan kalah. Oleh karena itu sedang-sedang sajalah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah dan bersuka hatilah kalian, serta pergunakan waktu pagi, sore, serta sedikit dari waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam riwayat lain dikatakan
sedang-sedanglah, ya, dekatkanlah dirimu dan pergunakan waktu pagi dan sore serta sedikit dari waktu malam. Bersahajalah, niscaya kamu akan sampai tempat tujuan. Jadi beragama itu maraton, bukan sprint. Kalau sprint kan cepat, waktunya cuma sebentar. Ya. Saya kira kita sudah paham ya. Kalau sesuatu yang berlebih-lebihan dalam agama namanya apa? Ghulu, berlebih-lebihan. Ya biasa saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit nih, beberapa menit lagi suruh tentang kitab Takrib Dalil. Nah, bunyi. Kita ingat-ingat dulu ya tentang bejana, sandal ataupun apapun yang dijilat oleh anjing dan babi wajib dicuci berapa kali? Ya. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal hinjiri sab'a maratin ihdahuma biturabi. Bejana atau tempat apapun yang terkena jilatan anjing dan babi dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi kalau kita punya sandal tuh di depan rumah, tetangga punya anjing, misalnya lepas jilat-jilat sandal kita, kelihatan itu basah sandal kita, maka untuk menjadi suci lagi maka dicuci 7 kali. 7 kali itu misalkan air sekali, atau pertamanya debu dulu atau tanah, digosok-gosok pakai tanah, berarti sudah 1 ya. Maka kemudian 6 kali dibilas. Hadisnya mengatakan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu syab'an. Bila anjing minum pada bejana seseorang di antara kalian, maka basuhlah bejana itu 7 kali. Jadi asal muasalnya itu ada bejana atau ember atau gelas begini, terus ada anjing minum di sini. Maka air yang di sini najisnya mughalathah, dibuang airnya, ini digosok pakai tanah, kemudian dibilasnya berapa kali? 6 kali. Atau air pertama, kedua, ketiganya tanah atau debu, berarti berapa kali itu? Udah 4. Kemudian dibilas 3 kali. Ya. Hadis lain mengatakan tahuru ina'u ahadikum idza walaqa fihil kalbu ayyaghsilhu sab'a maratin aw lahunna biturabi. Bersihnya bejana seseorang di antara kalian bila dijilat anjing adalah apabila dibasuh 7 kali. Basuhlah pertama atau basuhan pertama dicampur dengan tanah. Dalam riwayat Imam Daruqutni ihdahuna bil badha'i, salah satunya dicampur dengan tanah. Dari anjing ini dikiaskan dengan babi karena babi bahkan lebih kotor dari tidak hanya mulutnya tetapi seluruh tubuhnya. Kemudian wa yubshalu min sya'airin najasati marratan ta'ti alaihi wa salasatun afdal. Sedangkan najis-najis lain selain najis babi dan anjing tadi, maka cukup dibasuh 1 kali yang telah menghilangkan najis, namun begitu diulang 3 kali lebih baik. Jadi kalau ada najis-najis lain, misalkan ini mangkok CP ini ada darah atau nanah, maka dibasuh sekali sudah bersih cukup. Tapi kalau 3 kali lebih afdol. Sebagaimana kalau ada ya, misalkan di sana ada yang kencing, ya anak-anak kencing di lantai sana, gimana cara menghilangnya? Siram air saja.
sekali. Tapi yang lebih afdol siram, keringkan, siram, keringkan, siram, keringkan 3 kali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah suruh. Ada yang mau disampaikan? Iya, Ustaz. Siapa yang bertanya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing itu kan najis. Gimana kalau kita sedang pernah lihat orang Islam tapi miara anjing dituntun kemana-mana, apakah dia gak jidat ya? Seperti itu terus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memang ada hadis ya. Ini sebagian kalau gini, mau tidak mau kita harus paham perbedaan hukum anjing menurut Imam Madhab. Kalau hadisnya ada, siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari amalnya berkurang 1 qirot. Jadi segede gunung Uhud pahalanya hilang. Ya, makanya dalam kalangan madhab Syafi'i, ya, anjing itu nggak boleh dipelihara. Ada lagi hadis mengatakan, siapa yang memelihara anjing maka rumahnya tidak didatangi malaikat rahmat. Tapi kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki, ya, khususnya madhab Malik, anjing itu suci. Dari congor, semuanya sebadan itu suci. Kalau madhab Hanafi, setahu saya, yang najis hanya congornya. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Turki, di Turki itu madhabnya Hanafi, maka di seputar Masjid Biru, masjid itu ada anjing. Di Mesir apalagi begitu. Ya. Bagaimana? Nah tadi, saya sekarang dalam hal anjing, karena tetangga saya memelihara anjing, untuk melihat anjing biar saya nggak gedeg, saya berhak madhab Maliki. Ya. Hanya untuk biar nggak terlalu gedeg. Kalau pakai madhab Syafi'i gedeg saya. Ya. Bunyinya saya nggak senang. Kadang-kadang rumah saya kan nggak ada pagar. Yang lain punya pagar, rumah saya nggak ada pagar. Kadang-kadang dia jalan-jalan ke rumah saya. Jilan-jilan itu apa namanya? Bukan pagar. Mobil saya itu bannya kadang dijilat. Maka dalam hal ini saya pindah madhab sebentar. Kalau enggak tiap hari saya nyuci ban mobil saya pakai air plus itu. Jadi kalau kita mau hati-hati, berarti ikut saja madhab Syafi'i tadi. Jangan memelihara anjing. Karena tadi kemungkinan amal kita yang terbatas itu gugur 1 qirot. Yang kedua, malaikat enggak datang. Tapi kalau melihat orang Islam, mohon maaf, melihara anjing, mungkin dia madhabnya maling gitu. Jadi saya belajar begitu ya, ngakalin biar gak suudon itu. Mungkin dia ngajinya Imam Malik, sehingga anjing itu suci. Ya. Wallahu a'lam, ini kan tadi. Tapi kalau ditanya untuk kita bermadhabnya seperti itu, jangan melihara anjing. Kecuali tadi dalam situasi nggak aman itu untuk berburu, untuk jaga-jaga. Kan sekarang situasinya aman. Apalagi pakai bohong, nggak ada anjing, rumahnya ditulisi awas anjing galak gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan, monggo. Cukup? Ya. Ini barangkali nih ya, kan zaman Rasulullah itu zaman Nabi belum ada sabun. Ya. Yang digunakan tanah. Nah, bagaimana kalau saat ini kita nggak menggunakan tanah tapi pakai sabun? Apa itu memungkinkan gitu? Terima kasih Ustaz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Nabi belum ada sabun, terus Jadi sekarang nggak usah pakai tanah, pakai sabun aja untuk satu bagian membersihkannya itu. oke. Jawabannya sederhana. Ibadah itu ta'abudi. Ta'abudi itu apa yang diperintahkan, itu yang dikerjakan. Ada ibadah-ibadah tertentu yang bisa diganti. Kalau istilahnya tagnya, ya,
kaulnya tanah, ya tanah. Ya, jadi sekarang justru ada orang-orang yang memelihara anjing sudah tahu kalau habis pegang anjing harus cuci dengan tanah, sementara nggak mungkin dia ngambil tanah dulu dari luar tiap hari. Ada yang menjual sabun dari tanah. Ya. Jadi kalau zaman Nabi tidak ada sabun, kemudian sekarang kita cukup dengan sabun, kalau secara fikih tidak sah. Karena perintah hadisnya tanah, maka kita pakai tanah. Mungkin tanahnya kreatif, Pak. Tanahnya dibuat kepelan itu. Jadi yang keras ya, tanah dikerasin itu masih mungkin. Tapi kalau kita membasuh tadi najis ya, diganti dengan Lifebuoy misalnya ya, Lifebuoy atau Luping, tahu Luping? Orang kampung saya dulu, Mbak mau beli sabun Luping, apa Luping? Lux. Nah, orang kampung tulisannya LU terus E ya. Kalau perkalian kan ping-pingan gitu ya, jadi Luping. Ada orang Jawa kampung ya. Siji ping siji, 1 kali 1, bahasa Jawanya itu 1 kali 1, bacaannya siji ping siji. Nah, merek sabun Lux itu ada orang kampung yang membaca Luping. Apa Luping? Oh, Lux. Jadi begitu. Jadi secara apa namanya? Secara makna kira-kira seperti itu. Enggak bisa kecuali tadi sabunnya dibuat dari tanah yang dipadatkan. Karena sekarang itu menjadi pangsa pasar sendiri. Sudah tahu bahwa kalau mencuci najis anjing itu dengan tanah, maka dijual sekarang. Coba di yang bawa handphone di Shopee ditulis sabun tanah. Makanya ya. Gunanya apa? Untuk membasuh najis mukhaladzah. Ya, wallahu a'lam. Mari kita kenapa? Ya, tapi kan itu tanah yang dipadatkan seperti sabun. Hanya dipres gitu bentuknya menjadi kayak sabun batangan itu. Yang kedua, taburan tanah yang dijual. Yes, tanah dalam kurung sabun khusus mencuci najis mukhaladzah. Orang dagang itu ketemu aja gitu. Ya. Baik ya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin paham ya. Tapi ternyata bukan karena sebab hadis Nabi saja, itu pernah diteliti. Kenapa dicuci dengan tanah? Ternyata dicuci dengan sabun apapun itu bakterinya itu masih ada pada saluran itu. Makanya dicuci dengan tanah hilangnya seperti itu. Iya. Iya, ya. Mudah-mudahan kalau kita mau mempelajari kan seperti itu. Seperti kenapa babi itu diharamkan dan seterusnya. Tapi dalam beribadah kadang-kadang kita bisa menemukan hikmahnya seperti itu. Kadang-kadang ta'abudi. Ta'abudi itu kalau curug ya. Contoh tawaf. Tawaf itu bayar mahal-mahal. Ya, datang ke depan Ka'bah kok cuman muter doang. Nggak ada ibadah yang lebih rumit dari itu. Wong iya. Sa'i jalan dari sofa ke marwah, sofa ke marwah. Nah, kalau ada hikmah itu ya istilahnya apa yang dipikirkan ulama ya tafsirannya begitu. Tapi hakikat ibadahnya hanya Allah yang tahu gitu. Ya, termasuk tadi dalam hal mencuci memang penelitiannya seperti itu. Tapi kalau beribadah berangkatnya itu harus dari ta'abudi. Kemana kamu begini? Allah nyuruh begini, saya kerjakan. Rasulullah nyuruh begini, saya kerjakan. Karena semuanya dicari secara itunya, ada yang ada yang enggak. Ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa minum zam-zam agar kita yang belum minum secara langsung bisa ke sana. Tapi doa ini bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan
wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan ilmu kami bermanfaat, amal kami Engkau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان